Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi vektor-vektor di ruang 2 dan di ruang 3 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aljabar linier dengan dosen pengampu Ibu Elis Nurhayati, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Ainur Faiza dengan NPM 192151040. Lalu ada rekan saya Irma Samrotul Fuada dengan NPM 192151119. Lalu ada Reza N. Solihah dengan NPM 192151120. Lalu ada Lilis Mary Febriani dengan NPM 192151123. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak materi berikut. Baik, untuk submateri yang pertama yaitu pengantar vektor dari vektor geometris. Dapat kita ketahui bahwa vektor ini disajikan secara geometris sebagai ruas garis berarah atau panah dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Nah, arah panah ini menentukan arah vektor dan panjang panah merupakan besarnya vektor. Ekor dari panah disebut titik pangkal vektor. Nah, untuk ujung panah itu disebut titik ujung vektor. Nah, vektor ini ditulis dalam huruf kecil tebal. Seperti A, K, V, W, dan X-nya itu ditulis dalam huruf kecil tebal. Nah, sedangkan skalar itu ditulis dengan huruf kecil miring. Jadi untuk huruf A, K, V, W, dan X, dan sebagainya itu ditulis dengan huruf kecil miring, itu untuk skalar. Jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka jumlah V ditambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Nah, kita akan meletakkan kedua vektor tersebut. Nah, pertama letakkan vektor W sehingga titik awalnya itu berhimpit dengan titik terminal V. Sehingga vektor V ditambah W itu dinyatakan oleh panah dari titik awal V terhadap titik terminal W. Jadi kita itu akan menentukan panjang vektor V terhadap panjang vektor W. Sehingga dirumuskan dengan V ditambah W. Nah, maka V ditambah W itu sama dengan W ditambah V. Vektor yang panjangnya 0 itu disebut vektor 0 atau zero vektor dan dinyatakan dengan 0. Sehingga didefinisikan 0 ditambah V sama dengan V ditambah 0 sama dengan V. Jika V adalah sembarang vektor tak 0, maka negatif V. Negatif dari V ini didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan V, tetapi untuk arahnya terbalik. Seperti pada gambar berikut, di sini terdapat titik di mana ada vektor V dan vektor negatif V. Nah, sehingga vektor ini mempunyai sifat V ditambah negatif V itu sama dengan 0. Jadi, untuk gambar ini adalah merupakan vektor 0 karena arahnya pun saling berlawanan. Jika V dan W itu adalah dua vektor sebarang, maka selisih W dari V didefinisikan sebagai berikut. V dikurangi W sama dengan V ditambah negatif W. Nah, berikut untuk gambarnya di mana di sini ada vektor V dan vektor W. Jadi untuk selisih dari vektor W dan V yaitu V dikurangi W.
Nah, definisi jika V adalah suatu vektor tak nol dan K adalah suatu bilangan real tak nol atau skalar, maka hasil kali KV itu didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya mutlak K kali panjang V dan arahnya sama dengan arah V jika K lebih dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika K-nya itu kurang dari 0. Nah, sehingga kita definisikan KV itu sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Selanjutnya yaitu vektor-vektor dalam sistem koordinat. Yang pertama yaitu mengenai vektor-vektor dalam ruang dimensi 2 atau bidang. Nah, di sini sudah terdapat dua kurva. Di sini kurva yang pertama, ini kurva kedua. Nah, sehingga kita akan menentukan komponen-komponennya. Nah, di sini koordinat V1 dan V2 dari titik ujung V disebut komponen V. Nah, dapat ditulis V itu sama dengan V1, V2. Nah, lalu untuk kurva kedua, sehingga kita akan mendapatkan sebuah rumus di mana untuk V dikurangi W itu sama dengan V1 dikurangi W1, V2 dikurangi W2. Nah, sehingga ketika dikalikan dengan skalar atau K, KV sama dengan KV1, KV2. Yang kedua adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, di sini sudah terdapat dua kurva. Nah, untuk vektor dalam ruang dimensi 3 ini memiliki 3 titik sumbu, yaitu ada sumbu X, Y, dan Z. Untuk komponen-komponen dari ruang dimensi 3 atau vektor-vektor dalam ruang dimensi 3 ini memiliki 3 komponen. Kita misalkan ada sebuah vektor V di mana untuk titiknya itu ada V1, V2, dan V3. Jika vektor P1 ke P2 itu mempunyai titik awal P1 untuk titiknya yaitu X1, Y1, Z1 dan titik terminal yaitu dengan P2 di mana titik-titiknya yaitu X2, Y2 dikurangi Z2. Maka kita dapat rumus yaitu vektor P1, P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Dengan kata lain, bahwa vektor P1, P2 itu dapat ditulis dengan vektor 0 P2 atau O P2 dikurangi vektor O P1. Nah, lalu dapat ditulis juga dengan titik-titiknya, yaitu sama dengan X2, Y2, Z2 itu dikurangi dengan X1, Y1, Z1. Nah, di sini ada contoh soal di mana soalnya yaitu komponen-komponen vektor V sama dengan vektor P1, P2 dengan titik awal P1 di mana titik-titiknya yaitu 1, 2, 2 dan titik terminalnya yaitu P2 di mana titik-titiknya yaitu 2, negatif 1, negatif 1 adalah. Nah, ini ditanyakan adalah vektor V-nya. Nah, penyelesaiannya yaitu V sama dengan tadi dirumus bahwa vektor P1, P2 itu X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Di mana kita substitusikan dari titik-titik tersebut dari soal, di mana untuk X2-nya itu adalah 2, untuk X1-nya adalah 1. Jadi X2 dikurangi X1 yaitu 2 dikurangi 1, Y2-nya itu adalah negatif 1. Negatif 1 dikurangi untuk Y1-nya adalah 2, untuk Z2-nya itu negatif 1 dikurangi untuk Z1-nya adalah 2. Nah, kita operasikan sehingga mendapatkan titik-titik ataupun vektor dari V itu 1, negatif 3, negatif 3. Nah, selanjutnya ada persamaan translasi. Ketika kita mentranslasikan sumbu koordinat
X, Y. Untuk mendapatkan sebuah sistem koordinat X aksen, Y aksen yang titik asalnya itu O aksen berada di titik X, Y, itu sama dengan K, L. Nah, sehingga didapat vektor OP yaitu sama dengan X aksen, Y aksen. Maka untuk X aksen itu sama dengan X dikurangi K, dan Y aksen itu sama dengan Y dikurangi L. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lilis. Kepada Lilis dipersilakan. Materi selanjutnya adalah norma vektor, yaitu ilmu hitung vektor. Nah, di sini ada teorema 1. Nah, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 dan ruang 3 dan K serta satunya itu merupakan skalar, nah maka hubungan berikut akan berlaku. Nah, di sini terdapat 8 sifat. Nah, yang pertama itu U tambah V sama dengan V tambah U. Yang kedua U tambah dalam kurung U tambah V ditambah W sama dengan U ditambah dalam kurung V tambah W. Yang ketiga itu U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U-nya itu sendiri. Nah, sampai ke poin ke-8 atau poin ke H, yaitu 1 dikali U sama dengan U itu sendiri. Nah, baik. Di sini ada pembuktian untuk sifat yang kedua, yaitu dalam kurung U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah dalam kurung V ditambah W. Nah, di sini ada dua pembuktiannya itu secara analitik dan secara geometris. Nah, untuk yang secara analitik, dalam kurung U ditambah V ditambah W sama dengan dalam kurung U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Nah, ditambah dengan W1, W2, W3. Nah, sama dengan dalam kurung U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Nah, ditambah dengan W1, W2, W3. Nah, maka akan menghasilkan dalam kurung U1 ditambah V1 ditambah W1, dalam kurung U2 ditambah V2 ditambah W2, dalam kurung U3 ditambah V3 ditambah W3. Nah, maka menghasilkan U1 ditambah dalam kurung U1 V1 ditambah W1, U2 ditambah dalam kurung V2 ditambah W2, U3 ditambah dalam kurung V3 ditambah dengan W3. Nah, maka menghasilkan U1, U2, U3 ditambah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah dengan W3. Nah, maka dengan hasil tersebut terbukti bahwa dalam kurung U ditambah V ditambah W itu sama dengan U ditambah dalam kurung V ditambah W. Nah, untuk yang secara geometrisnya, nah misalkan U, V, dan W itu dinyatakan dengan vektor PQ, vektor QR, dan vektor RS. Nah, untuk V ditambah W itu sama dengan vektor QS. Dan U ditambah dalam kurung V ditambah W itu sama dengan vektor PS. Nah, untuk U ditambah V sama dengan itu vektor PS, vektor VR, dan dalam kurung U ditambah V ditambah W itu sama dengan vektor PS. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada di sampingnya. Nah, sehingga terbukti bahwa U ditambah dalam kurung V ditambah W sama dengan dalam kurung U ditambah V ditambah W. Nah, jika terdapat P1 yaitu X1, Y1, Z1 dan P2 X2, Y2, Z2 adalah dua titik di ruang 3, nah maka jarak
D di antara kedua titik tersebut adalah vektor P1 P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Nah, maka dapat dicari nilai D-nya itu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah dengan Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Nah, selanjutnya adalah materi hasil kali titik, yaitu proyeksi. Nah, untuk definisinya itu sendiri. Nah, jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan tetanya itu sudut U dan V, nah maka hasil kali titik atau dot produk atau hasil kali dalam Euclides, nah U dot V itu didefinisikan oleh U dot V sama dengan norm U dikali norm V cos theta. Nah, jika U-nya itu tidak sama dengan 0 dan V-nya itu tidak sama dengan 0. Dan 0 jika U sama dengan 0 dan V-nya itu sama dengan 0. Nah, jika U dan V adalah vektor-vektor tak 0, nah maka cos theta-nya itu sama dengan U dot V per norm U dikali dengan norm V. Nah, selanjutnya adalah contoh. Nah, tentukan hasil kali titik dari dua vektor A sama dengan 2i dan vektor B itu 2i ditambah 2j dengan nilai alfanya itu 45 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya tadi sudah diketahui bahwa alfanya itu 45 derajat. Nah, maka U dot V-nya itu adalah norm U dikali dengan norm V cos theta. Nah, maka didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 4. Nah, maka U dot V itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya ada teorema 2 dan 3. Nah, untuk yang teorema 2. Nah, poin ke-1. V dot V itu sama dengan norm V kuadrat. Dan yang kedua, jika U dan V adalah vektor-vektor dan tetanya adalah sudut di antara kedua vektor tersebut, nah maka teta lancip itu jika dan hanya jika U dot V-nya itu lebih besar dari 0 dan teta tumpul jika dan hanya jika U dot V-nya itu kurang dari 0 dan tetanya itu tetanya sama dengan V per 2 jika dan hanya jika U dot V-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk teorema yang ketiga, poin pertama, U dot V itu sama dengan V dot U. Ya, poin yang kedua, U dot dalam kurung V ditambah W sama dengan U dot V ditambah dengan U dot W. Yang ketiga, K dikali dalam kurung U dot V sama dengan KU dot V sama dengan U dot KV. Dan yang keempat, U dot V lebih besar dari 0 jika V-nya tidak sama dengan 0 dan U dot V sama dengan 0 jika V-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada vektor-vektor ortogonal. Nah, vektor-vektor ortogonal yaitu vektor-vektor yang tegak lurus. Nah, disebut vektor-vektor ortogonal. Nah, dua vektor U dan V ortogonal atau tegak lurus. Nah, jika dan hanya jika U V-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk menunjukkan bahwa U dan V-nya adalah vektor-vektor yang ortogonal, nah maka dapat dituliskan dengan U tegak lurus dengan V. Nah, selanjutnya ada proyeksi ortogonal. Nah, jika U dan V adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau 3, nah jika A tidak sama dengan 0, nah komponen vektor U yang sejajar dengan A dapat dituliskan dengan proyeksi A terhadap U sama dengan U dot A per nilai mutlak A kuadrat dikalikan dengan A. Nah, jika komponen vektor U yang ortogonal dengan A dapat dituliskan dengan
U dikurangi proyeksi A terhadap U sama dengan U dikurangi U dot A per nilai mutlak A kuadrat dikalikan dengan A. Nah, selanjutnya ada panjang komponen vektor. Nah, sebuah rumus untuk panjang komponen vektor U sepanjang A, nah, dapat diperoleh dengan menuliskan norm proyeksi U sepanjang A sama dengan norm U dot A per norm A kuadrat. Nah, maka didapatkan nilai hasilnya itu norm proyeksi U sepanjang A itu sama dengan nilai mutlak U dot A per norm A kuadrat dikalikan dengan norm A. Nah, jika tetanya itu menyatakan sudut di antara U dan A, nah maka U dot A itu sama dengan norm U dikali dengan norm A cos theta. Nah, sehingga dengan demikian itu dapat dituliskan dengan norm proyeksi U sepanjang A itu sama dengan norm U dikalikan dengan nilai mutlak cos theta. Nah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Irma. Pada Irma dipersilahkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada hasil kali silang, di mana definisi dari hasil kali silang itu sendiri jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3. Maka hasil kali silang U dikali V adalah vektor yang didefinisikan oleh U kali V sama dengan U2 V3 dikurangi U3 V2 U3 V1 dikurangi U1 V3 U1 V2 dikurangi U2 V1. Atau dalam notasi determinan itu menjadi U dikali V sama dengan matriks U2 V2 U3 V3 dikurangi matriks U1 V1 U3 V3 dikurangi matriks U1 V1 U2 V2. Nah, untuk selanjutnya itu ada teorema 5. Nah, jika U dan V adalah vektor ruang 3, maka U dot dalam kurung U kali V sama dengan 0, maka itu merupakan U kali V ortogonal ke U. Lalu jika V dot U kali V sama dengan 0, maka untuk U kali V itu ortogonal ke V. Lalu norm U kali V kuadrat sama dengan norm U kuadrat dot norm V kuadrat dikurangi dalam kurung U dot V kuadrat. Nah, ini merupakan identitas dari Lagrange. Nah, untuk selanjutnya itu ada teorema ke-6. Nah, jika U, V, dan W adalah sembarang vektor di ruang 3 dan K adalah sembarang skalar, maka U kali V sama dengan negatif V kali U. Lalu U dot dalam kurung V tambah W sama dengan U kali V ditambah dalam kurung U kali W. Lalu untuk selanjutnya ada dalam kurung U tambah V dikali W sama dengan dalam kurung U kali W ditambah dalam kurung V dikali W. Nah, lalu ada K dalam kurung U kali V, nah sama dengan KU dikali V sama dengan U dikali KV. Nah, selanjutnya itu ada U dikali 0 akan sama dengan 0 dikali U sama dengan 0. Lalu jika selanjutnya jika U dikali U maka sama dengan 0. Nah, dari teorema 5 dapat diketahui bahwa U kali V adalah ortogonal baik itu U maupun V. Nah, jika U dan V adalah vektor-vektor data 0, maka dapat diperlihatkan bahwa arah U kali V dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan.
Nah, misalkan theta adalah sudut di antara U dan V. Nah, sebelumnya bisa dilihat gambar yang ada di layar. Dan misalkan theta adalah sudut di antara U dan V, dan anggaplah U terrotasi melalui sudut theta sehingga berhimpit dengan V. Nah, jika jari-jari tangan kanan dilikukan sehingga mengarah rotasi, nah maka ibu jari menunjukkan arah U kali V. Nah, aturan ini dapat dipraktekkan dengan hasil kali I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, lalu K kali I sama dengan J. Nah, jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol di ruang 3, maka norma U dikali V mempunyai tafsiran geometrik yang berguna. Identitas Lagrange yang diberikan dalam teori 5 menyatakan bahwa norm U kali V pangkat 2 sama dengan norm U pangkat 2, norm V pangkat 2 dikurangi U dot V. Nah, jika theta menyatakan sudut di antara U dan V, maka U dot V sama dengan norm U dot norm V cos theta. Sehingga dapat dituliskan kembali menjadi norm U kali V pangkat 2 sama dengan norm U pangkat 2, norm V pangkat 2 dikurangi norm U pangkat 2 di norm V pangkat 2 cos kuadrat theta sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat dikali 1 dikurangi cos kuadrat theta sama dengan norm V kuadrat, norm U kuadrat sin kuadrat theta. Sehingga norm U kali V sama dengan norm U norm V sin theta. Nah, akan tetapi norm V sin theta adalah tingkat jajaran genjang yang ditentukan oleh U dan V. Bisa dilihat pada gambar 3.27 di layar. Jadi dari 3.19 yang tadi, yang dimana norm U, norm V sin theta, luas A dari jajaran genjang ini diberikan oleh A sama dengan alas kali tinggi. Nah, sama dengan norm U norm V sin theta. Nah, sama dengan norm U dikali V. Dengan kata lain, norma U kali V sama dengan luas jajaran genjang yang ditentukan oleh U dan V. Nah, bisa dilihat di gambar ya, diperhatikan pada gambar 3.27. Nah, di sini ada contoh, di mana contohnya itu soalnya tinjaulah dua vektor yang tegak lurus U dan V yang masing-masing panjangnya 1. Nah, seperti pada gambar 3.30. Nah, jika kita memperkenalkan sistem koordinat X, Y, Z seperti pada gambar 3.30, maka U sama dengan 1,0,0 sama dengan I, dan V sama dengan 0,1,0 sama dengan J. Nah, sehingga U kali V sama dengan I kali J sama dengan K sama dengan 0 kali 0 kali 1. Nah, sebaliknya jika kita perkenalkan sistem koordinat X aksen dikali Y aksen, Z aksen seperti pada gambar 3.30C, bisa diperhatikan, maka U sama dengan K sama dengan 0,0,1 dan V sama dengan 1,0,0 sama dengan I. Nah, sehingga U kali V sama dengan K kali J sama dengan sama dengan K kali I sama dengan J, di mana koordinatnya itu 0 kali 0 negatif, di mana koordinatnya itu 0, 1, dan 0. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza dipersilahkan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu garis dan bidang di ruang 3.
Dalam bidang geometri analitik, sebuah garis dapat ditentukan dengan memberikan kemiringannya dan salah satu titiknya. Demikian juga, sebuah bidang di ruang 3 dapat ditentukan dengan memberikan inklinasinya dan dengan menetapkan salah satu titiknya. Metode yang memudahkan untuk menjelaskan inklinasi tersebut adalah dengan menetapkan sebuah vektor yang dinamakan dengan vektor normal yang tegak lurus ke bidang tersebut. Nah, seperti contoh pada gambar 3.31. Yang selanjutnya yaitu bentuk normal titik persamaan bidang. Misalkan persamaan bidang yang lewat melalui titik P0, X0, Y0, Z0 dan mempunyai vektor tak normal N sama dengan A, B, C sebagai normal. Jelaslah pada gambar 3.31 tersebut bahwa bidang tersebut terdiri dari persis titik-titik P, X, Y, Z untuk mana vektor P0P ortogonal ke N, yakni untuk mana N dikali vektor P0P sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan 3.20. Karena vektor P0P sama dengan X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0. Maka persamaan 3.20 tersebut dapat dituliskan kembali sebagai A, X dikurangi X0 ditambah B, Y dikurangi Y0 ditambah C, Z dikurangi Z0 sama dengan 0 merupakan persamaan 3.21. Nah, di mana AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D merupakan persamaan 3.22, yaitu bentuk umum persamaan bidang. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema 7. Jika A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, serta C tidak semuanya 0, maka grafik persamaannya yaitu AX ditambah BY ditambah CX ditambah D sama dengan 0 adalah sebuah bidang yang mempunyai vektor N sama dengan A, B, C sebagai normal. Buktinya yaitu menurut hipotesis, maka koefisien A, B, C tidak semuanya 0. Untuk sementara, anggaplah bahwa A tidak sama dengan 0. Maka persamaannya yaitu AX ditambah BY ditambah CX ditambah D sama dengan 0 dapat dituliskan kembali sebagai A, X ditambah D per A ditambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Tetapi ini adalah bentuk normal titik dari bidang yang melewati titik D per A, 0,0 dan mempunyai N sama dengan A, B, C sebagai normal. Jika A sama dengan 0, maka B tidak sama dengan 0 atau C tidak sama dengan 0. Modifikasi langsung dari argumen di atas akan menangani kasus lain. Seperti halnya pemecahan pada sistem persamaan linear yaitu AX ditambah BY sama dengan K1, CX ditambah D sama dengan K2 bersesuaian dengan terhadap titik perpotongan garis AX ditambah BY sama dengan K1 dan CX ditambah DY sama dengan K2 di bidang XY. Maka demikian juga pemecahan sistem AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan K1, DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan K2, GX ditambah HY ditambah IZ sama dengan K3. Nah, ini merupakan persamaan dari titik 3.23. Bersesuaian dengan titik perpotongan garis tersebut, maka AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan K1, DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan K2 dan GX ditambah HY ditambah IZ sama dengan K3. Nah, pada gambar 3.22 tersebut merupakan beberapa kemungkinan geometrik yang terjadi bila teorema 3.23 mempunyai 0, 1, atau tak hingga banyaknya pemecahan. Nah, di samping ini terdapat gambar 3.23. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk gambar A tidak ada pemecahan ya, karena tiga bidang tersebut sejajar dan tidak adanya perpotongan. Untuk gambar B atau gambar yang kedua tidak ada pemecahan karena terdapat dua bidang yang sejajar. Lalu untuk gambar C atau gambar ketiga tidak ada pemecahan karena terdapat tiga bidang tanpa titik potong bersama. Jadi tidak ada pemecahan. Lalu pada gambar D atau gambar 4 tak terhingga banyaknya pemecahan karena terdapat tiga bidang yang berhimpit.
Gitu. Untuk yang selanjutnya pada gambar E, tak hingga banyaknya pemecahan karena terdapat 3 bidang berpotong dalam sebuah garis. Lalu pada gambar F terdapat 1 pemecahan karena terdapat 3 bidang berpotongan di sebuah titik. Contoh, tentukan persamaan di bidang V2 yang sejajar dengan bidang V1 sama dengan X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 9 dan bidang V2 melalui titik 0,2,1. Nah, maka penyelesaiannya yaitu V1 sama dengan X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 9. Karena V1 sejajar dengan V2, maka N1 sama dengan N2. N1 sama dengan 1,1,5, maka V2 sama dengan X ditambah Y ditambah 5Z ditambah D sama dengan 0. Nah, V2 melalui titik 0,2,1, maka V2 sama dengan X ditambah Y ditambah 5Z ditambah D sama dengan 0. Lalu 0 ditambah 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah D sama dengan 0 sama dengan 7 ditambah D sama dengan 0, D sama dengan negatif 7. Sehingga persamaan bidang V2 sama dengan X ditambah Y ditambah 5Z negatif 7 sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya yaitu persamaan parametrik. Misalkan L adalah garis di ruang 3 yang memiliki titik P0, X0, Y0, Z0 dan sejajar dengan vektor tak 0, V sama dengan A, B, C. Gaslah pada di sini terdapat gambar titik 33 bahwa L persis terdiri dari titik P, X, Y, Z untuk mana vektor P0P sejajar dengan V, yakni untuk mana terdapat skalar T sehingga vektor P0P sama dengan TV merupakan teorema 3.24. Nah, pada suku dari komponen-komponen teorema 3.24 dapat kita tuliskan sebagai X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0 sama dengan TA, TB, TC. Dari persamaan tersebut, maka dapat kita peroleh yaitu persamaan parametrik untuk L karena garis T yang ditelusuri oleh P, X, Y, Z jika parameter T berubah dari negatif tidak terdefinisi ke positif tak terdefinisi, maka X sama dengan X0 ditambah TA, Y sama dengan Y0 ditambah TB, Z sama dengan Z0 ditambah TC, di mana nilainya ini merupakan negatif dari tak terdefinisi sampai positif tak terdefinisi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu teorema 8. Jarak D antara titik P0, X0, Y0, Z0 dengan bidang AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat merupakan teorema dari 3.27. Nah, buktinya yaitu misalkan di sini terdapat gambar 3.35. Nah, misalkan Q sama dengan X1, Y1, Z1 adalah sembarang titik dalam bidang tersebut. Nah, maka posisi norma N sama dengan A, B, C sehingga dengan demikian titik awalnya terletak di Q. Nah, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 3.35, jarak antara D adalah sama dengan panjang proyeksi ortogonal Q P0 pada N. Jadi dari teorema 3.11 bagian 3.33 diperoleh bahwa D sama dengan norm proyeksi N vektor Q0 sama dengan mutlak vektor Q0 dikali N per norm N. D sama dengan norm proyeksi N vektor Q0 sama dengan mutlak vektor Q0 dikali N per norm N. Maka tetapi vektor Q0 sama dengan X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0. Maka
vektor Q fenol dikali N sama dengan A X dikurangi X0 ditambah B Y dikurangi Y0 ditambah C Z dikurangi Z0. Jadi D sama dengan mutlak A X dikurangi X0 ditambah B Y dikurangi Y0 ditambah C dikurangi Z0 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat merupakan teorema 3.28. Karena titik Q, X1, Y1, dan Z1 terletak pada bidang tersebut, maka koordinatnya memenuhi persamaan bidang sehingga AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 dan ditambah D sama dengan 0 atau D sama dengan negatif AX1 dikurangi BY1 dikurangi CZ1. Nah, baik, di sini ada contoh di mana soalnya itu bidang 2x dikurangi 3y ditambah z sama dengan 4 dan 4x dikurangi 6y ditambah 2z sama dengan 3 adalah sejajar karena bidang tersebut normal. Nah, di mana titiknya itu 2 negatif 31 dan 4 negatif 62 merupakan vektor sejajar. Nah, carilah jarak antara bidang-bidang tersebut. Maka penyelesaiannya atau pemecahannya itu untuk mencari jarak D antara bidang-bidang, kita dapat memilih sembarang titik dalam sebuah bidang dan menghitung jaraknya pada bidang lainnya dengan melengkapi X sama dengan Y sama dengan 0 dalam persamaan 2X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 4. Maka kita peroleh titik P0 itu 0, 0, 4 pada bidang ini. Nah, dari gambar 3.27 jarak antara P0 dan bidang 4X dikurangi 6Y ditambah 2Z sama dengan 3 adalah D sama dengan mutlak A dikali X dikurangi X0 ditambah B dikali Y dikurangi 0 ditambah C dikali Z dikurangi Z0 per akar dari 2A akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai yang tadi telah kita ketahui, maka diperoleh D sama dengan 5 per akar 56 atau sama dengan 5 per 56 akar 56. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyampaian materi mengenai vektor-vektor di ruang 2 dan di ruang 3 dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.